Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Setelah kemarin kita sudah unboxing smartphone terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy A15 LTE atau 4G. Nah, sekarang saya mau unboxing lagi varian A15 yang tertingginya. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Samsung Galaxy A15 5G. Yap, ini dia box dari Samsung Galaxy A15 5G, yang dimana ini adalah varian tertinggi untuk Galaxy A15 series. Tentu masalah harga dia lebih mahal daripada Samsung Galaxy A15 yang 4G. Dan dia hanya keluar satu varian saja yang memori RAM 8GB, internal 256GB. Itu harganya ada di kisaran Rp3.600.000. Jadi bedanya cuma sekitar Rp300.000 saja sama yang 4G dengan memori yang sama. Sehingga saya rasa bedanya nggak begitu jauh. Dan di sini saya lagi-lagi belinya offline di OMP Group, teman-teman. Di OMP Group Jakal tepatnya. Di harga Rp3,6 juta. Cuma kalau teman-teman mau beli di OMP, bisa hubungi dulu nomor yang saya sertakan di deskripsi. Siapa tahu bisa dapat harga spesial dari Samsung Galaxy A15 5G ini. Dan stoknya itu ready stock ya teman-teman. Jadi buat yang di Jogja langsung aja coba hubungi dulu OMP Group. Soalnya lumayan lah kalau bisa dapat harga yang spesial. Jadi kita lihat di sini untuk boxnya ini masih dapat gratis travel adapter 25 watt, yang dimana ini adalah strategi Samsung untuk yang beli smartphone-nya di saat awal launching, dan ditempel di bagian atasnya ini. Di bagian kiri ada tulisannya A15 5G, kemudian bagian bawahnya ini emailnya. Dan yang saya unboxing ini yang berwarna blue dengan internalnya 256GB dan RAM-nya di 8GB. Jadi hanya ada satu varian saja. Bagian kanan polosan dan bagian belakangnya juga polosan, nggak ada selling point-nya sama sekali. Oke, langsung aja kita ambil dulu untuk kepala chargernya, yang dimana ini dilem cukup banyak ya lemnya. Jadi biasanya bakal sobek. Dan ini beberapa teman-teman gadget juga agak menyayangkan kenapa dilemnya bisa sebanyak ini. Jadinya kalau mau dibuka tuh selalu sobek untuk boxnya. Ya, sudah hati-hati, ternyata tetap sobek juga. Jadi memang untuk lemnya ini nempel banget. Kemudian kita lihat di sini untuk smartphone Samsung, boxnya selalu ada segelnya atas bawah, dan ini segelnya benar-benar terjamin. Jadi bukan repack ya teman-teman. Langsung aja kita buka dulu untuk segelnya. Ini dia untuk Samsung Galaxy A15 5G. Ya, yang pertama langsung disambut sama box yang pertama. Ini Samsung juga boxnya. Di dalamnya kira-kira isinya apakah sama persis kayak A15 yang biasa? Dan ternyata untuk isinya ini sama persis. Jadi kita dapat kabel Type-C to Type-C, kemudian ada panduan singkat dan Quick Start Guide. Jadi yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nggak dapat silikon case ataupun case lainnya, jadi cukup disayangkan. Kemudian ini dia smartphone-nya Samsung Galaxy A15 5G yang berwarna biru dengan kertas yang sangat polos kayak gini teman-teman. Jadi bukanya tinggal kita kletek aja di bagian kanan. Nanti HP-nya langsung diambil. Jadi nggak usah dikletek sampai menyeluruh. Oke, sampai sini saja dan langsung kita ambil. Dan ini dia untuk Samsung Galaxy A15 5G berwarna biru. Oke, jadi warna birunya ini cukup kalem ya teman-teman. Kita kletek dulu untuk emailnya supaya lihat desain maksimal dari smartphone ini. Yap, ini dia desain dari Samsung Galaxy A15 5G, yang dimana ternyata desainnya cukup kalem dengan bagian belakang ini seperti kaca, cuma dia finishingnya doff, jadi nggak mantul banget ya teman-teman. Dan ini ada efek cahaya yang agak berpusat di bagian kameranya ini ya. Saya rasa di sini kerasa premiumnya lebih lagi daripada yang A15 yang 4G. Bisa kita bandingkan. Jadi kalau yang A15 yang 4G ini finishingnya kaca bukan doff, tapi kalau yang A15 5G dia finishingnya doff. Jadi untuk pantulan cahayanya itu bisa lebih soft ya. Jadinya feel-nya saya rasa lebih premium di yang 5G. Cuma ini ya tergantung sama selera masing-masing. Dan ini yang warna biru katanya warna utamanya dari A15 5G. Kalau saya lihat sih ini oke juga. Jadi cukup terasa smartphone mahal ya. Jadi premiumnya dapat untuk bagian back case-nya ini. Untuk desain tentu ciri khas Samsung ada 3 buah kamera baris ke bawah dengan satu LED flash
dan kameranya ini lumayan menonjol. Dan di bawahnya ada tulisannya Samsung yang kalau kita lihat dari samping jadi kayak agak 3 dimensi gitu. Jadi memang kerasa banget untuk finishing seperti kacanya. Kemudian untuk rangka di sini warnanya juga biru dengan finishing yang lebih terasa seperti metal walaupun dia masih dari plastik. Jadi beda ya sama Galaxy A15 yang 4G, dia finishing kerangkanya masih feel-nya plastik banget. Jadi memang untuk yang 5G walaupun bedanya cuma dikit, feel-nya lebih premium daripada yang 4G. Oke. Kemudian bagian depan ini tidak ada anti goresnya, jadi PR ya. Dengan bagian kameranya masih water drop. Kemudian detailnya di sini bagian bawah ada speaker, ada Type-C, mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Kemudian bagian kanan ini ada tombol on-off yang juga berfungsi sebagai fingerprint, dan atasnya ada volume up and down yang kalau kita pencet dia sudah clicky, jadi nyaman, ciri khas dari Samsung. Bagian atas ini ada mikrofon, jadi sudah dual mikrofon, dan bagian kirinya ada tempat untuk SIM tray-nya. Langsung aja kita cek kira-kira bagaimana SIM tray dari Samsung Galaxy A15 5G ini. Ya, jadi untuk SIM tray-nya dia hybrid seperti A15 4G, bisa dual SIM atau single SIM dan micro SD. Jadi cukup sayangkan ya, ternyata sama untuk SIM tray-nya masih hybrid teman-teman. Kemudian tidak ada apa-apa lagi, langsung aja kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Samsung Galaxy A15 5G. Ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A15 5G yang dimana saya rasa sektor layar ini sama persis sama yang seri 4G-nya. Jadi bisa dilihat ini sama persis ya, terutama untuk bingkainya masih sama-sama tebal dagunya, kemudian kanan kirinya juga tebal, dan atasnya juga tebal, masih water drop juga. Tapi untungnya untuk kualitas layar dia sudah pakai Super AMOLED panelnya, kemudian sudah Full HD Plus dan 90Hz untuk refresh rate-nya. Jadi kualitas layarnya ini sudah jempolan, tapi untuk feel premium di bingkainya ini masih kurang banget saya rasa. Jadi di harga 3 jutaan ini masih minusnya dari Galaxy A15 5G ini. Kemudian kita lihat untuk masalah software apakah sudah yang terbaru. Ya, jadi masalah software sudah yang terbaru menggunakan One UI versi 6 dengan Android 14. Ya, mantap ya. Jadi sudah menggunakan One UI yang terbaru dan ini bukan yang core. Tampilannya sudah lebih fresh ya, teman-teman. Jadi mantap. Selanjutnya untuk free memory kita cek di sini. Kemudian untuk free memory ini masih di 3,7 GB. Jadi sudah terpakai sekitar 50%. Kayaknya untuk RAM-nya di sini lebih lega yang 4G ya daripada yang 5G. Cuma di 3,7 ini masih aman banget untuk RAM-nya. Internalnya di 216,7 GB. Jadi free-nya masih banyak banget. Kemudian untuk layarnya ini belum support HDR10 ya, jadi masih standar untuk supportnya. Kemudian SoC-nya adalah Dimensity 6100 Plus. Ya, ini adalah chipset yang mirip-mirip sama Helio G99, cuma ini versi 5G-nya. Coba kita buktikan di sini teman-teman. Jadi kita lihat untuk SoC-nya ini perbandingannya untuk masalah clock speed-nya ini sangat mirip. Kemudian family atau arsitekturnya juga sama-sama di Cortex A76 dan A55 dan sudah 64 bit juga. Jadi untuk perbedaannya nggak begitu jauh antara Dimensity 6100 Plus sama Helio G99. Cuma di sini kita lihat untuk di clock speed-nya dia minimalnya 650 MHz, sedangkan kalau yang G99 dari 500 MHz. Jadi mungkin perbedaannya ada di situ ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya ini, di Open GLS-nya dan Vulkan-nya juga. Bisa dilihat, jadi perbedaannya nggak begitu jauh antara kedua chipset ini teman-teman. Kemudian kita lihat untuk di general, dia memorinya sudah UFS. Jadi mantap, sudah ngebut ya, bukan eMMC. Selanjutnya untuk skor AnTuTu juga sudah saya tes di sini, soalnya ini chipset baru teman-teman. Dan untuk skornya ternyata di 390.903. Jadi memang untuk skornya ini mirip-mirip sama Helio G99. Tapi nggak tahu nanti performa di lapangannya apakah sama atau tidak. Nanti tunggu aja compare-nya sama yang 4G. Kemudian kita lanjut lagi untuk sektor sensor, apakah ada upgrade? Ya, untuk sensor sekarang sudah lengkap. Jadi ada sensor magnetik dan gyroscope-nya juga. Yang dimana untuk yang versi 4G itu belum ada gyroscope-nya teman-teman. Jadi di sini ada upgrade di Samsung Galaxy A15 yang 5G. Nah, ini dia. Yang 4G nggak ada gyroscope, sedangkan yang 5G sudah ada gyroscope-nya. Mantap. Kemudian untuk NFC juga masih tersedia ya tentu di yang 5G ini. Jadi sudah lebih lengkap untuk sensornya. Kita cek untuk gyroscope-nya apakah software atau hardware.
Yang untuk gyroskopnya jadi sudah hardware teman-teman, sudah presisi dan gerakannya juga cepat, responsif. Ya mantap, jadi buat gaming pastinya ini lebih mumpuni lagi daripada Galaxy A14 yang 4G. Kemudian kita lanjut lagi di sini, kita lihat kameranya. Jadi tampilannya masih sama ya kayak yang 4G, di sini bisa kita atur untuk megapikselnya. Oh ya, untuk setup kameranya juga sama persis. Jadi utamanya 50 megapiksel, kemudian ada ultra wide 5 megapiksel dan kamera makro di 2 megapiksel dan kamera depannya di 13 megapiksel, teman-teman. Dan ini dia untuk gambaran softwarenya dari kamera. Kita bisa atur untuk megapikselnya mau 12 atau 50 megapiksel. Dan kita juga bisa langsung aktifkan untuk ultra wide-nya dengan klik yang 0,5 ini. Oke, jadi setupnya sama persis kayak yang Galaxy 4G, A15 4G. Untuk fiturnya di sini ada portrait, kemudian ada fun. Dan kita lihat lagi untuk fitur lainnya apakah lebih banyak. Dan ternyata sama persis untuk fitur kamera yang ada di 5G sama 4G. Kita lihat untuk mode Pro-nya di sini ISO maksimal sampai 3200, kemudian shutter speed sampai di 10 detik. Dan fokusnya kita bisa atur, kemudian brightness-nya juga, white balance-nya juga bisa kita atur. Jadi ternyata untuk pengaturan mode Pro-nya ini sama persis kayak yang 4G. Dan kita ke video. Di video dia maksimal cuma sampai di Full HD 30 fps. Jadi sangat disayangkan untuk video resolusinya dia sama persis kayak yang 4G. Jadi nggak ada upgrade, nggak bisa di 2K ataupun di 60 fps. Coba kita cek di pengaturannya, tapi di sini sudah ada video stabilisasi. Yang dimana untuk yang di 4G ini nggak ada stabilisasinya. Coba kita pastikan dulu. Jadi kita ke pengaturan di video. Nah, ini dia, bisa dilihat ya. Jadi perbedaannya, yang 4G nggak ada video stabilisasi, sedangkan yang 5G sudah ada stabilisasi. Ini cukup wajar, soalnya yang 5G juga ada gyroskopnya juga. Ya mantap ya, jadi ada fitur stabilisasi untuk di videonya. Cuma sayangnya untuk resolusinya ini loh yang masih sama ya. Seandainya ada 60 fps tentu pastinya bakal lebih worth it lagi untuk ke yang 5G. Kemudian kita cek untuk kamera depannya, ini hasilnya oke, hasilnya sama-sama bagus saya rasa. Nanti bisa kita lihat di compare-nya antara yang 4G sama 5G. Dan untuk resolusinya maksimal di Full HD 30 fps. Jadi sama persis kayak kamera belakangnya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir, yaitu untuk speaker. Apakah kualitas speakernya itu agak biasa banget kayak yang 4G? Tunggu dulu. Yap, jadi speaker Samsung Galaxy A15 5G memiliki single speaker di bagian bawah, yang dimana kualitasnya ini nggak beda jauh sama Galaxy A15 yang 4G. Jadi ya standar biasa aja untuk speakernya. Bassnya masih kerasa, cuma nggak gede banget dan suaranya juga cukup bulat. Jadi standar oke untuk speaker di Samsung Galaxy A15 5G. Oke, jadi saya rasa kesimpulan yang pertama, ini Samsung Galaxy A15 5G sudah worth it kalau kita bandingkan sama Galaxy A15 yang 4G. Jadi cuma tambah 300.000 saja, saya rasa langsung aja ambil yang 5G ini. Soalnya kita dapat yang pertama, desainnya ini finishingnya lebih premium, cuma ternyata dia fingerprint magnet ya teman-teman. Kemudian juga terdapat gyroskop di yang 5G, kemudian ada video stabilisasinya juga. Dan yang paling penting untuk chipset di yang 5G ini sudah 5G tentunya, Dimensity 6100 Plus. Jadinya untuk pemakaian jangka panjang tentu yang 5G bisa lebih awet daripada yang 4G. Soalnya siapa tahu di tahun 2024 Indonesia sudah merata ya untuk jaringan 5G-nya. Jadi saran saya kalau teman-teman gadget ada budget mau beli A15 yang 4G, mending nabung aja tambah lagi Rp300.000 untuk ambil yang Samsung Galaxy yang 5G ini, A15 5G. Oke, cukup sekian gitu unboxing dari Samsung Galaxy A15 5G. Apa saran berlewat tulis di kolom komentar. Terus juga untuk subscribe channel Gal Gadget supaya bisa semangat lihat konten. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.